Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi warrafathi wa at'amatan lil masakin wa tu'matan lil masakin. Shadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulina al-karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masih bersama kami dalam kesempatan yang berbahagia ini, para shaimin was shaimat. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita sajuangkungkan untuk kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan terkait dengan zakat fitrah. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Kapan dilaksanakan? Dan kepada siapa ditasarufkan? Adalah tiga hal yang sangat penting untuk kita fahami dalam mensukseskan ibadah puasa Ramadan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami bahwa dalam berpuasa Ramadan ada tiga nilai yang sangat baik. Pertama adalah nilai sosial, yaitu dengan zakatnya, dengan infaknya, dengan sedekahnya yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa Ramadan. Ada ibadah ritual, adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh seorang yang berpuasa dengan qiyamul lailnya, dengan Qur'annya, dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada nilai kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah karena dengan puasa itu Anda akan mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Zakat fitrah, zakat dalam bahasa adalah an-nama wa an-numu, yaitu berkembang. Ada juga artinya adalah al-barakah, karena memang orang yang berzakat akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga adalah as-salah wa ziyadah, akan baik dan akan terus bertambah, dan juga bisa mensucikan jiwa dan raganya, juga harta yang dia dapatkan. Itulah dari sisi bahasa zakat itu. Zakat fitrah adalah bagian kewajiban bagi seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam rangka menunaikan rukun Islam yang 5. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa siyam Ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah wabil khusus selain zakat mal, karena zakat mal adalah zakat yang harus ditunaikan karena untuk mensucikan harta yang kita dapatkan. Sementara zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan dalam rangka untuk membersihkan kotoran yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari perbuatan kita selama bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amal bihi falaysa lahu hajatun min ta'amihi wa syarabihi."
Siapa yang tidak mampu meninggalkan omongan kotor, laghun waraf, banyak laghunnya, banyak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka salah satunya untuk memutihkannya adalah melalui zakat fitrah itu sendiri. Maka diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, kecil besar, tua muda, maupun yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Ini adalah menjadi prasyarat bagi kesuksesan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zakat fitrah adalah membersihkan atau untuk membersihkan jiwa dan raga kita. Maka secara syar'i adalah zakat yang disebabkan datangnya Idul Fitri setelah Ramadan. Artinya dalam melaksanakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin." Rasulullah wajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi jiwa kaum muslimin, orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia, perbuatan kotor, serta sebagai pemberian makanan bagi orang-orang yang miskin. Maka wabil khusus untuk zakat fitrah adalah ditasarufkan kepada orang yang fakir miskin. Sekalipun di dalam surat Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mustahik zakat itu ada 8 golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnus sabil. Ada 8 golongan yang harus diberikan zakat itu secara umum, tetapi berkaitan dengan zakat fitrah adalah diberikan kepada fakir dan miskin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jumhur ulama menyatakan bahwa zakat fitrah adalah hukumnya wajib. Man ankara wa jahada biwujubihi faqad kafar. Siapa yang mengingkari kewajiban itu, maka dihukumi dia adalah keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita membaca sejarah bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu an memerangi orang-orang muslim pasca meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau membayar zakat pada waktu itu, apa yang dilakukan oleh kedua Amirul Mukminin ini, khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, yang disebut dengan kaum murtaddin pada waktu itu, la uqatilanna hatta yarji'u ila dinihim. Kami akan perangi mereka sehingga mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka beralasan zakat itu diberikan ketika saat Rasulullah hidup, dan ketika meninggal tidak ada lagi kewajiban zakat menurut mereka. Kenapa demikian? Abu Bakar dan Umar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, karena zakat itu adalah hubungannya secara horizontal kepada sesama muslimin, sesama manusia dalam rangka untuk ibadah secara sosial, sementara salat adalah beribadah secara vertikal kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memilah kedua ibadah itu, maka adalah satu tanda ketidakfahaman dan satu tanda kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu diiringi dalam Al-Qur'an antara salat dan zakat, lebih dari 31 ayat Allah Subhanahu wa taala beriringan aqimus sholata wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, karena kedua-duanya harus dilaksanakan seiring sejalan. Orang yang beribadah salat, maka dia akan melakukan menunaikan zakat. Begitu juga orang yang menunaikan zakat tapi tidak melaksanakan salat, maka dihukumi juga orang yang berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka besar zakat fitrah itu adalah sebagaimana yang dituliskan dalam mazhab Syafi'i, ada 2,5 kg, yaitu 2,5 kg bentuk bahan pokok makanan. Kalau di Indonesia adalah beras, boleh juga tiwul, boleh juga jagung, yang menjadi makanan pokok daerah yang ada di sekitar kita. Kemudian bagaimana dengan hukum membayar zakat dengan uang atau dengan bentuk qimah?
Sebetulnya bentuk qimah itu adalah dalam rangka untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Fikih Zakat membolehkan itu. Karena asas daripada zakat fitrah adalah kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para mustahik. Maka ketika seorang muslim berzakat fitrah, melihat mustahik itu adalah memandang perlu bahan pokok makanan yang ia harapkan, maka kemaslahatan utama adalah bahan pokok makanan yang harus diberikan. Tapi ketika musim panen, kaum muslimin itu sudah tidak banyak membutuhkan bahan pokok makanan, maka kemaslahatan yang kedua adalah bentuk uang itu. Ini adalah salah satu juga transaksi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan yang terbaik dan yang termahal itulah ya zakat yang harus diberikan seyogianya kepada para mustahik, fakir dan miskin itu. Karena kalau dihitung dengan uang, para pemirsa yang berbahagia, setiap negara tentu berbeda. Maka kenapa demikian? Bayangkan di Saudi Arabia 1 kilogram beras itu adalah 5 real. 5 real kurang lebih adalah 20.000. Berarti kalau 2,5 kilo adalah 50.000. Kalau di kita 25 sampai 30.000. Belum lagi Nabi SAW maka zakat itu dengan tamar yang harganya adalah 1 kilonya 100 real, 400.000. Berarti kalau 2,5 kilo berarti kurang lebih 1 juta. Maka semakin banyak qimah yang diberikan, nilai nominal kalau diuangkan, maka itu yang terbaik. Maka untuk menjembatani hal itu, boleh untuk melakukan pembayaran zakat melalui bahan pokok makanan yang terbaik dan yang termahal, dengan uang juga disesuaikan dengan kadar dan kemampuan yang ada. Tidak serta-merta kemudahan laju kita melakukan pembayaran transaksi itu untuk mendapatkan membayar zakat fitrah kepada fakir dan miskin itu. Maka disinilah lembaga dakwah atau Lazis Dakwah Darul Fatah juga menghimpun zakat fitrah itu dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada para mustahik dari fakir miskin ataupun zakat-zakat yang lain dari 8 golongan. Para pemirsa yang berbahagia, kapan waktu pembayaran zakat fitrah ini? Yang boleh para ulama berbeda pendapat. Ada yang diperbolehkan dari awal bulan suci Ramadan, ada yang di pertengahan. Yang paling afdal adalah 10 akhir bulan suci Ramadan sampai dengan subuh sebelum imam naik di atas mimbar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Dan jika dilaksanakan setelah salat Idul Fitri, maka dihukumi adalah sedekah biasa, bukan suatu yang disebut dengan zakat fitrah, pesuci jiwa dan raga kita dari puasa Ramadan, dari kotoran yang kita keluarkan dari mulut kita atau dari sesuatu yang sia-sia selama bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah diberikan kepada 8 golongan yang kami sebutkan tadi, dan tidak berlaku kepada orang tua yang melahirkan kita. Karena orang tua adalah dengan zakat atau tidak dengan zakat adalah menjadi tanggungan dari keluarganya, dari anak-anaknya yang ia cintai. Maka ini karena ibadah sosial adalah menunjukkan bahwa empati kita dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, bahwa dengan zakat itu mampu menyelesaikan problematika umat. Karena orang tua adalah bagian daripada kehidupan kita yang harus kita tanggung dari hidup sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda bakti kita kepadanya. Oleh karenanya, orang yang tidak boleh menerima zakat adalah orang kaya, kemudian orang yang kuat bekerja, atau orang non muslim, kemudian keluarga ya, dari ayah dan ibu juga adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berzakat kita mampu menjadi jembatan meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan mampu dimabrurkan ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Berzakatlah ke Darul Fatah, mudah-mudahan niat baik bapak-bapak, niat baik ibu-ibu
para shaimin dan shaimat dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ajmain wa afu minkum. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.